Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Bimasena Jataka. Engkau menyombongkan keberanianmu, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana, mengenai seorang bikhu pembual atau cerewet. Menurut kisah yang disampaikan secara turun-temurun, ia selalu berkumpul di sekitar bikhu dalam berbagai usia, memperdaya semua orang dengan bualan yang tidak benar akan silsilah kebangsawanannya. Di sebuah wihara, ada seorang bikhu yang suka membual, selalu berkumpul di sekitar bikhu lain dan merajut cerita-cerita megah tentang silsilah bangsawannya. Ia berbicara seolah-olah datang dari keluarga raja. Emas tak habis-habisnya, tanah luas, budak yang diberi pakaian harum. Cerita-ceritanya sedemikian meyakinkan, sehingga beberapa bikhu muda terkagum. Namun, bikhu yang lebih teliti lalu menelusuri asal-usulnya dan menemukan kebohongan itu. Perkara pun sampai di balai kebenaran, dan para bikhu mendiskusikan betapa memalukannya seorang yang telah melepaskan dunia masih melipatnya kembali lewat bualan kosong. Sang guru turun tangan setelah mendengar pembicaraan mereka. Beliau berkata bahwa watak membual itu bukan hal baru, sudah muncul kembali dalam kehidupan lampau. Untuk mengajarkan pelajaran, sang guru menceritakan kisah lama tentang seorang Brahmana cerdik yang menempatkan diri di balik penampilan orang gagah agar bisa hidup dari kepalsuan. Kisah lampau itu mengungkapkan bagaimana kebohongan dan pamer dapat memberi keuntungan sesaat, namun akhirnya mempermalukan pelakunya. Dahulu, Bodhisatta terlahir sebagai seorang Brahmana yang cerdik, tapi tubuhnya kecil. Ia belajar kitab-kitab suci, pandai dalam ilmu, namun takut bahwa kerdilnya menghalangi penghidupan di hadapan raja. Maka, ia menyusun rencana, mencari orang bertubuh gagah untuk dijadikan muka, sementara ia bertindak di balik layar. Di sebuah pemukiman penenun, ia bertemu Bimasena, pria bertubuh besar, lalu mengusulkan kemitraan licik. Bimasena pura-pura pemanah sakti di depan umum, sementara si Brahmana kerdil mengatur semua dari belakang. Keduanya datang ke istana. Bimasena tampil sebagai pemanah ulung dan diterima untuk bertugas. Namun, semua keberanian itu palsu. Ketika tugas berat datang, menghadapi harimau yang memangsa di jalan, Bimasena mengikuti rencana Bodhisatta. Ia pura-pura bersembunyi dan membiarkan penduduk membunuh hewan itu, lalu mengklaim jasa. Raja memberi pujian dan hadiah, reputasi palsu pun tumbuh. Dengan pujian itu, Bimasena semakin sombong dan menghina sang pemandu sesungguhnya. Suatu saat, perang melanda, musuh mengepung kota, dan Bimasena diperintahkan maju. Ketakutan nyata menggigitnya, ia gemetar di atas gajah perang. Bodhisatta melihat kesementaraan keberanian pura-pura itu dan mengecamnya lewat sindiran yang menusuk. Ucapannya dahulu penuh keberanian, tetapi di medan pertempuran ia tak sebanding. Untuk menyelamatkannya, Bodhisatta mengambil langkah luar biasa, turun menjadi pahlawan sejati, menyerbu perkemahan musuh, menyelamatkan raja, dan mengubah kisahnya menjadi kemenangan untuk dirinya sendiri. Usai kemenangan itu, Bodhisatta pulang sebagai pemenang yang sesungguhnya. Bimasena menerima hadiah itu, tetapi reputasinya retak. Sang Brahmana kecil, yang nama bijaknya dikenal luas, dipuji karena keberanian dan kecerdikannya. Lalu, ia memilih hidup yang lebih mulia. Dharma, kebajikan, dan hidup saleh. Kelahiran dan tindakan Bodhisatta menggambarkan bahwa kebijaksanaan yang nyata tidak butuh pretensi.
melainkan tindakan yang benar dan hasil yang mendatangkan kebaikan umum. Sang Buddha menutup cerita dengan pesan kepada para bikhu. Membual dan pamer bukanlah ciri orang yang melepaskan, melainkan kelemahan batin yang sama sekali harus diluruskan. Ia mengaitkan tokoh bikhu pembual di masa kini dengan Bhimasena di masa lalu, dan menjelaskan bahwa pola perilaku berulang apabila tidak disadari. Cerita ini bukan sekedar kritik pribadi, melainkan peringatan bahwa ucapan tanpa tindakan akan mengundang malu besar. Pembaca cerita ini diajak merenungkan dua sisi, kecerdikan yang dipakai untuk menipu demi keuntungan pribadi, dan kebijaksanaan yang menempatkan diri di garis depan ketika diperlukan. Bodhisatta memakai kecerdikannya bukan untuk mengejar pamrih, melainkan untuk menolong, lalu memilih jalan kebajikan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kecerdasan tanpa kebajikan dapat menjelma bencana etis, sementara kebijaksanaan berpadu welas asih melahirkan kemuliaan sejati. Di wacana modern, kisah ini mudah kita lihat cerminnya. Seseorang bisa menulis profil hebat di depan publik, namun ketika diuji oleh tanggung jawab nyata, segala kata-kata kosong akan runtuh. Bhimasena Jataka mengingatkan bahwa reputasi harus diuji lewat tindakan, dan bagi yang berposisi sebagai guru atau panutan, integritas jauh lebih bernilai daripada kata-kata gemilang. Para pendengar diundang untuk memeriksa mana di antara mereka yang berkhotbah dan mana yang benar-benar hidup menurut apa yang diucapkan. Akhirnya, kisah memperlihatkan transformasi yang mungkin, pengakuan kebenaran atas kepalsuan, tindakan penembusan, dan perubahan arah hidup dari tipu daya menuju dharma. Bodhisatta sendiri berahli dari peran manipulatif di awal menjadi teladan keberanian dan kemurahan. Ini memberikan harapan bahwa meski seseorang pernah salah langkah, ada ruang untuk pembaruan jika ia memilih tindakan nyata yang bermanfaat bagi banyak orang. Solusi yang tepat untuk masalah membual dan kepura-puraan ditunjukkan dalam Bhimasena Jataka adalah menerapkan pendidikan karakter yang membiasakan introspeksi, keterbukaan, dan akuntabilitas di dalam komunitas spiritual maupun sekuler. Kata-kata besar tanpa tindakan hadir karena kegagalan sistem sosial yang menguji dan menegakkan konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu, solusi praktis pertama adalah mendorong budaya evaluasi rapi. Dalam sangga atau organisasi, kebajikan promosi dan penghormatan sebaiknya tidak berdasarkan retorika, tetapi pada bukti konkret, tindakan, dan hasil. Misalnya, rekam jejak pelayanan, kontribusi nyata, dan layanan publik yang terukur. Kedua, pembinaan personal harus menitik beratkan latihan kebijaksanaan praktis, seperti meditasi jujur atau sati, refleksi moral harian, serta praktik pengakuan kesalahan yang rutin. Ini memupuk keberanian untuk mengakui keterbatasan dan memperbaiki diri tanpa perlu menutupinya dengan bualan. Ketiga, peran mentor sejati sangat penting. Sosok yang bersedia menegur dengan welas asih, memberi kesempatan perbaikan, namun juga memberi konsekuensi bila perilaku bohong terus berulang. Keempat, transparansi di tingkat komunitas. Misalnya, laporan kegiatan, kesempatan audit, forum tanya jawab publik, mengurangi ruang bagi klaim palsu untuk hidup lama. Kelima, ciptakan penghargaan non-material bagi ketulusan. Bentuk penghormatan yang menilai kejujuran, kerja nyata, dan pengabdian sehingga insentif sosial bergeser dari popularitas retoris ke kontribusi substantif. Implementasi solusi ini akan membangun lingkungan yang tidak memanjakan pembual, tetapi memberikan jalan yang jelas bagi siapapun yang ingin berkembang dari kata-kata menjadi tindakan yang bermanfaat. Pesan moral dari Bhimasena Jataka menekankan bahwa keberanian dan kebesaran yang hanya
berupa kata tanpa praktik, akan runtuh ketika diuji. Sementara, kebijaksanaan sejati menunjukkan dirinya lewat tindakan yang menolong banyak orang. Membual sering muncul dari kebutuhan batin untuk diakui, dikagumi, atau terpenuhi ego. Tetapi, kisah ini mengingatkan bahwa pengakuan sejati diperoleh lewat pelayanan dan integritas. Bodhisatta menunjukkan bahwa kecerdikan bisa diarahkan pada kebaikan jika digunakan untuk melindungi dan menyelamatkan. Namun, bila dibiarkan hanya menjadi alat pamrih, ia menghasilkan kehinaan. Dalam konteks hubungan sosial, ajaran ini mendidik kita agar menilai calon pemimpin dengan perilaku nyata mereka, serta mendorong setiap individu untuk menguji kata-katanya sendiri dengan tindakan. Moral lainnya adalah bahwa penegakan kebenaran harus disertai belas kasih. Menegur satu yang berbohong bukan untuk menghukum semata, melainkan membuka jalan bagi perubahan positif. Pesan ini relevan bagi pemimpin, guru, dan siapa saja yang berinteraksi dalam komunitas, karena kehormatan dibangun di atas konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Kesimpulan yang dapat diambil dari Bhimasena Jataka adalah bahwa kualitas seseorang ditentukan oleh keberanian untuk bertindak, bukan keberanian untuk berbicara. Reputasi sejati terbentuk dari kontribusi nyata dan pengorbanan, bukan dari klaim kosong. Ketika kata-kata tidak selaras dengan perbuatan, konsekuensi sosial dan pribadi akan mengikuti. Kehilangan kepercayaan, malu, dan kegagalan memimpin. Bhimasena Jataka juga memberi contoh pemulihan. Kecerdikan yang mungkin semula dipakai untuk menipu dapat diubah menjadi alat kebaikan jika diarahkan oleh kebijaksanaan dan niat baik. Oleh karena itu, ajaran inti dari kisah ini mendorong pembiasaan introspeksi yang terus-menerus, tanggung jawab moral, dan komitmen untuk menilai diri sendiri serta orang lain berdasarkan tindakan nyata. Bila komunitas menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pembual tak lagi diberi panggung, dan teladan kebajikan akan berkembang menjadi norma yang kokoh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.